wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini adalah malam Jumat pertama di bulan Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah. Dan bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan yang penting dalam sirah nabawiyah. Kalau kita menengok 1445 tahun yang lalu, di hari-hari ini adalah hari perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang perjalanan hijrahnya di bulan Rabiul Awal atau pekan pertama di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal juga merupakan bulan kelahiran Rasulullah SAW. Dan Rabiul Awal juga sekaligus bulan wafatnya Rasulullah SAW. Jadi paling tidak ada 3 peristiwa penting dalam bulan Rabiul Awal. Yang pertama kelahiran, yang kedua hijrah, yang ketiga wafat. Nah, kita akan coba untuk melihat ketiga-tiganya, tetapi kita akan berikan porsi pada bagian yang tengah-tengah, yaitu hijrah, dengan ulasan dan pembahasan yang agak lebih panjang. Sebelum itu kita berikan muqaddimah terlebih dahulu bahwa sejarah atau tarikh merupakan salah satu cabang ilmu yang Allah kenalkan dalam Al-Quran dan Rasul SAW sampaikan dalam hadisnya dalam porsi yang banyak. Sebagian ulama mengatakan bahwa kisah dalam Al-Quran itu mengisi hampir 1/3 isi Al-Quran. Kita bisa bayangkan kalau 1/3 berarti porsinya sangat banyak. Sekaligus juga itu cara Allah SWT mengajarkan kepada kita. Banyak hal yang Allah ceritakan kepada kita itu dengan kisah. Dan itu menjadi cara mengajarkan yang sekaligus juga bagi kita cara belajar. Ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi tekanan yang sangat berat di kota Mekah, beberapa tahun setelah beliau berdakwah di kota Mekah, dan tekanan itu sangat kuat, maka apa yang kita lihat, Allah menurunkan surat Al-Kahfi yang isinya kisah. Dan dari kisah tersebut menjadi inspirasi untuk hijrah ke Habasyah. Nah, persoalannya adalah apakah kita cukup punya kemampuan menganggap kisah sebagai inspirasi? Kan kita mungkin belum pernah mendengar ya, ada orang misalnya membuat keputusan. Apa dasar keputusannya? Poin A, B, dan C, yang di antara poinnya tersebut adalah kisah. Dan dari kisah itu menjadi landasan untuk membuat keputusan. Ini artinya keterampilan memahami kisah itu menjadi salah satu seni tersendiri. Selain keterampilan berkisah itu menjadi seni tersendiri. Nah, maka kalau kita mengenal Islam, maka tidak bisa menemukan kisah para nabi dan rasul, secara khusus kisah rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, dan sederet kisah setelah beliau wafat atau setelah beliau jadi nabi dan rasul sampai hari ini juga kisahnya banyak dipenuhi di kehidupan kita. Dan termasuk sampai zaman ini kita bertemu dengan kisah tokoh-tokoh atau orang-orang hebat. Nah, kemudian secara khusus sirah nabawiyah kita posisikan sebagai penjabaran dari ajaran Islam. Jadi ini menjadi salah satu kelebihan Islam. Islam itu punya banyak keunggulan. Salah satu diantaranya adalah Islam itu punya konsep, punya prinsip, punya panduan, punya ajaran, tapi juga punya contoh terapannya.
Maka orang yang sangat menguasai sejarah, menguasai sirah nabawiyah, pada saat menjelaskan bahasan apapun bisa langsung dihubungkan dengan contoh. Misalnya kita membahas tentang sabar. Mau sabar dalam bentuk apapun, yang kata para ulama, sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, sabar ditimpa musibah. Contohnya dari mana? Dari sirah nabawiyah. Lalu kalau kita bicara tentang syukur, syukur dengan hati, dengan lisan, dengan amal perbuatan, contohnya dari mana? Sirah nabawiyah. Silahkan mau bahas apa? Tawakal, jujur, qanaah. Silahkan cari bab apapun dalam akhlak, maka kita akan temukan contohnya dari sirah nabawiyah. Apalagi kalau kita bicara fikih, toharoh, ya contohnya Rasulullah SAW, kan begitu. Kita bicara sholat, sholatnya Rasulullah SAW, shollu kama ra'aitumuni usolli. Mau bicara puasa, puasanya Rasulullah SAW. Zakat, haji, khudhu anni manasikakum, lagi-lagi hajinya Rasulullah SAW. Maka kalau kita ingin menguasai dengan baik ajaran Islam ini, selain dipelajari tuntunannya, maka kita juga belajar contoh terapannya. Kenapa? Karena contoh terapan itu membantu kita memahami syariat dengan baik. Berbeda dengan orang yang tidak menguasai contoh terapan ini, bisa jadi membayangkan sesuatu yang belum tentu tepat. Kalau kita bicara tentang sabar, bisa jadi kita membayangkan sabar dengan imajinasi kita yang bermacam-macam. Tapi ketika dijelaskan dengan contoh sabarnya Rasulullah SAW, kita akan bertemu dengan contoh sabar yang langsung konkret. Dan semakin kita mengkaji sirah nabawiyah secara mendalam, kita akan menemukan detail-detail panduan ajaran Islam. Misalnya, kalau yang sudah berumah tangga, maka contoh suami yang sabar adalah Rasulullah SAW. Dan tidak ada yang setara, yang mendekati saja susahnya luar biasa. Bagaimana beliau menghadapi istrinya yang cemburu, istrinya yang marah, menghadapi situasi beliau sebagai suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek, sebagai seorang mertua, sebagai seorang menantu. Semua itu kita dapatkan dari Rasulullah SAW. Ini sekaligus pesan juga bagi yang belum menikah. Maka salah satu yang perlu dipelajari adalah bagaimana Rasulullah SAW ketika berumah tangga. Ketika mengawali kehidupan rumah tangganya, beliau mengawali dengan kehidupan seperti apa. Dan setelah berumah tangga, bagaimana cara beliau menjalani kehidupan rumah tangga. Itu semua kita dapatkan dalam sirah nabawiyah. Hanya memang masalahnya begini, kita ini belum pernah belajar sirah nabawiyah dengan mendalam sehingga mendapatkan detail-detail. Kalaupun mendalam pada bagian-bagian tertentu yang kita harus akui masih banyak sekali yang belum kita pelajari. Ya, mudah-mudahan ngaji kita dengan materi apapun jadi jalan kita untuk mengenal lebih dekat sosok manusia yang paling kita cintai, sekaligus juga beliau sangat cinta pada kita. Nah, ini pengantarnya. Sekarang kita lihat, tadi ada tiga peristiwa penting dalam bulan Rabiul Awal ini, yang kebetulan kita sekarang berada di pekan pertama bulan Rabiul Awal. Pertama, kelahirannya, yang kedua hijrah, dan yang ketiga wafatnya. Di bahasan tentang kelahiran, detail-detailnya tidak sampai kepada kita sebanyak pembahasan tentang hijrah dan wafatnya. Karena nas yang menyebutkan hal tersebut tidak banyak. Bahwa beliau dilahirkan pada hari Senin, itu hadisnya sahih. Kemudian tanggal berapanya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian memilih tanggal 10 Rabiul Awal. Di antara imam yang memilih pendapat itu adalah Imam
Ibnu Abil Iz Ad-Dimashqi Al-Hanafi yang mensyarah kitab Aqidah At-Tahawiyah. Beliau punya matan Sirah Nabawiyah namanya Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Al-Urjuzah Al-Mi'iyah ini berisi 100 bait yang isinya tentang Sirah Nabawiyah. Nah, beliau mengatakan mauliduhu fi ashiril fadili, kelahirannya pada tanggal ke-10 pada bulan yang mulia, fi Rabiul Awwali amal fili, pada Rabiul Awal tahun gajah. Itu pendapat yang beliau pilih, tapi beliau mengatakan lakin namal masyhuru tsani asyri, tetapi yang masyhur, yang populer adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi beliau sebutkan ada pendapat tanggal 10, tapi juga ada pendapat yang masyhur. Pendapat yang masyhur itu tadi pendapat yang populer, yang banyak berkembang di masyarakat atau di kalangan para penuntut ilmu. Maka dari ulasan Imam Ibnu Abil Iz ini kita dapatkan paling tidak ada 2 pendapat, bahwa tanggal 10 dengan tanggal 12. Kemudian kalau kita sekarang ini yang belajar Sirah Nabawiyah, cari buku Sirah Nabawiyah yang paling laris, yang paling banyak dijual di toko buku, buku karya Sofiyur Rahman Mubarakfuri yang judul aslinya Ar-Rahiqul Makhtum. Sudah diterjemahkan paling tidak oleh 5 penerbit di Indonesia. Kalau kita buka buku itu, kita lihat isinya, ternyata pada buku itu juga pada buku yang lain ada yang memilih bahwa yang rojih, yang lebih kuat, kelahiran Nabi Muhammad SAW itu tanggal 9 ya, tanggal 9 Rabiul Awal. Jadi ini berarti pendapat ketiga lagi, tanggal 9, 10, lalu 12. Kalau kita tarik ke karya ulama seperti Imam Nawawi, maka beliau juga sebutkan ada pendapat yang masyhur tanggal 12, tapi juga ada pendapat lain. Lalu kalau kita cari lagi pendapat sekian banyak imam, ternyata pendapat tentang tanggal kelahirannya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi semuanya umumnya memilih bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Nah, ini kelahirannya. Nah, kalau hari Seninnya jelas pasti karena Rasulullah SAW jelaskan bahwa hari Senin adalah hari saya dilahirkan. Yang kemudian kita kenal ada puasa hari Senin dan hari Kamis. Ini kelahiran. Tempatnya ya kelahirannya bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, dan tahun gajah itu artinya tahun ketika peristiwa pasukan gajah hendak menghancurkan Ka'bah. Pada saat kita membahas tentang peristiwa Abrahah yang datang membawa pasukan yang kita kenal dengan Ashabul Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ada catatan penting dari beberapa ulama, di antaranya Syekh Yahya bin Ibrahim Yahya. Beliau mengingatkan bahwa belajar sejarah juga harus belajar cara mengambil kesimpulan yang tepat. Sebab kadang belajar sejarah itu bisa fakta sejarahnya yang diubah atau kesimpulan sejarahnya yang tidak tepat. Contohnya misalnya, kan kita semua mungkin pernah dengar bagaimana pasukan Abraha, Ashabul Fil, datang ketika hendak menghancurkan Ka'bah, baru di luar kota Mekah dan sudah dekat. Kemudian Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, menemui pasukan ini. Setelah berdialog, ternyata Abdul Muthalib ini minta supaya unta-untanya dikembalikan. Abraha heran, Anda ini tokoh di kota Mekah, Ka'bah mau kita hancurkan, bukan ngurus Ka'bah, tapi malah justru ngurus unta milik pribadi. Ini kan bukan levelnya seorang tokoh. Kalau tokoh itu harusnya, kalau di tokoh masyarakat, yang diurus masyarakat. Kepentingan masyarakat didahulukan daripada kepentingan pribadi.
Apa jawabannya Abdul Muthalib? Ya, setiap orang itu mengurus yang menjadi miliknya. Unta itu milik saya, jadi urusannya dengan saya. Kalau Ka'bah milik Allah SWT, maka Anda berurusan dengan Allah. Artinya masing-masing berurusan dengan pemiliknya. Kalau unta urusan dengan saya. Dan kemudian Abdul Muthalib minta kepada penduduk Mekah mengosongkan dan menjauh dari Ka'bah karena pasukan gajah akan masuk. Yang tidak boleh keliru adalah mengambil kesimpulannya. Jangan sampai dari peristiwa ini salah mengambil kesimpulan lalu mengatakan kalau nanti ada masjid yang mau diserang lalu berdalih dengan peristiwa ini, kita tinggal aja biar nanti yang ngurus Allah Subhanahu wa taala. Cara mengambil kesimpulan yang jelas salah. Tidak ada pembelaan terhadap dua kejadian ini, dua hal yang berbeda. Ya, maka cara menyimpulkannya harus hati-hati dan tidak boleh keliru. Jelas kalau ada masjid, ada termasuk juga pesantren, panti asuhan dan yang lainnya mau diserang, ya kita mengambil posisi untuk melakukan pembelaan. Dan hadis tentang mangqatala duna, ya, siapa yang berperang, ada yang membela apa? Membela hartanya, membela keluarganya, apalagi membela rumah Allah SWT. Sampai kalau perlu mengorbankan nyawanya, maka ini bagian dari berjuang di jalan Allah SWT. Nah, ini peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tahunnya tahun gajah. Nah, lalu yang menarik adalah ternyata sejak zamannya Imam Ibnu Abil Is, yang tadi kita sebutkan, Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, seorang ulama yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Beliau wafatnya tahun 792. Beliau mengatakan bahwa kelahirannya tersebut wa faqal isrina min Naisana. Kelahirannya itu bertepatan dengan tanggal 20 April. 20 April. Dan itu beliau sudah sampaikan sejak abad ke-8. Lalu kalau kita buka buku Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad, As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhau'il Masadiril Asliyah, beliau mengatakan ada peneliti ahli ilmu falak yang mencoba menghitung tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW 20 April. Tanggalnya sama, 20 April. Nah, ini dua sumber yang berbeda dengan cara penelitian yang sedikit berbeda tapi hasilnya sama-sama menyebutkan tanggal 20 April. Kenapa saya sebutkan kalender Masehinya atau miladiahnya? Karena ini bisa jadi menjadi pengetahuan yang perlu diketahui oleh kita semua. Dan ada yang ketika mendengar ini di salah satu pengajian lalu menyampaikan, "Ustaz, terima kasih, itu pas bertepatan dengan tanggal kelahiran saya." Ya, tanggal kelahirannya, jadi langsung ingat dengan tanggal tersebut 20 April ya. Artinya ini memudahkan untuk menghafal kalau kebetulan tanggalnya sama. Ya, ini yang pertama. Kemudian peristiwa yang kedua, peristiwa hijrah. Nah, peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW juga peristiwa penting. Dan peristiwa hijrah ini kalau kita baca di beberapa literatur jelas menunjukkan bahwa latar belakangnya adalah tekanan yang sangat luar biasa dari orang musyrikin sampai pertemuan mereka di Darun Nadwah. Tokoh-tokoh Quraisy diwakili oleh kabilah-kabilah penting. Ada kabilah Bani Makhzum, Bani Jumah, Bani Saham, Bani Abdiddar dan seterusnya, Bani Naufal, yang jumlahnya paling tidak ada 7 kabilah besar, dan masing-masing kabilah mengutus ada yang 1, 2, dan 3. Bani Makhzum cuma 1 orang yang diutus, cukup Abu Jahal. Kemudian nanti Bani yang lain ada yang 2 dan 3. Nah, mereka kumpul di Darun Nadwah, pertemuannya hari Kamis 26 Safar.
Di Kamis 26 Safar, tahunnya tentu yang kemudian kita kenal tahun 1 Hijriah. Mereka bertemu di situ membicarakan apa cara yang paling efektif untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah abadikan di surat Al-Anfal ayat 30, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Rencana mereka, usulan yang muncul ada 3. Yang pertama, merencanakan untuk menangkap, dipenjarakan, yang kedua diusir, yang ketiga dibunuh. Pertemuannya hari Kamis 26 Safar. Malaikat Jibril langsung menginformasikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam malam itu juga harus hijrah. Yang menarik adalah persiapan hijrah yang sangat singkat. Bayangkan pemberitahuannya kalau seandainya kira-kira diberitahu jam 10 pagi. Kemudian malam harus sudah meninggalkan rumah. Kira-kira kalau antum diminta pergi dan membawa seluruh barang atau beres-beres dan harus meninggalkan rumah, meninggalkan kos-kosan, meninggalkan asrama, apalagi kalau meninggalkan rumah, kira-kira cukup nggak persiapan setengah hari dengan barang-barang yang ada? Cukup nggak kira-kira? Kayaknya nggak cukup ya kalau dengan barang-barang di rumah. Kenapa Nabi Muhammad SAW bisa lakukan persiapan dengan cepat? Tentu kalau barang yang besar dalam bentuk rumah nggak diangkut, nggak mungkin dibawa. Lemari kalau ada ya jelas nggak dibawa. Tetapi yang jadi rahasianya juga adalah bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang punya banyak perabotan, punya banyak barang. Kan pakaian beliau juga terbatas, lalu perabotan rumah tangga juga terbatas. Tapi di waktu yang sama beliau bukan orang miskin. Ya, beliau bukan orang yang miskin. Bahkan ada buku khusus yang sekarang ini sudah diterjemahkan. Judul aslinya Amwalun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada terjemahnya, Harta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tebalnya sekitar mungkin 450 atau 500-an halaman. Nah, penulisnya ingin menyajikan data-data bahwa Nabi Muhammad SAW itu kayanya luar biasa. Dan itu ditunjukkan dengan banyak hal. Di antaranya, beliau kalau menikah nggak pernah nikah maharnya dengan mahar yang murah. Ada ceritanya nikah dengan seperangkat alat sholat. Bukan nggak boleh ya, jelas boleh. Semua ulama sepakat boleh. Tapi nggak ada nikahnya dengan mahar yang murah. Kemudian kurban, kita lihat beberapa riwayat kurban beliau 100 ekor unta, 100 ekor kambing, maaf, 100 ekor kambing. Kemudian beliau menafkahi keluarga. Ya, salah satu riwayat menyebutkan beliau menafkahi keluarga tahunan. Biasanya kalau kita kan bulanan, bahkan ada yang tidak jelas. Maksudnya nggak jelas bulanan apa mingguan, pokoknya kalau ada ya nanti beri nafkah keluarga. Nah, bayangkan kalau tahunan, kalau sebulan misalnya, berapa ya kalau sebulan? Nah, beri nafkah 2 juta. Ya. Kalau sebulan 2 juta kan berarti kalau setahun 2 kali 12 kan begitu. Ya tergantung taraf keluarganya. Makanya memberi nafkah keluarga itu kan dengan ma'ruf. Ma'ruf itu dengan cara yang baik dan juga mempertimbangkan urf, kebiasaan yang ada pada masyarakat di lingkungannya dan level atau status kita ini. Bisa jadi sama-sama tinggal di Makassar, tapi yang satu bulanannya 2 juta, yang satu lagi 5 juta. Kan bisa begitu ya, sama-sama tinggalnya di Makassar, karena memang beda strata sosialnya. Nah, kalau yang memberi 5 juta kali 12 bulan ya, kan angkanya lumayan ya, 60. Nah, itu tuh menunjukkan betapa beliau kaya. Dan beliau menafkahi seluruh istrinya dengan cara seperti itu.
Makanya ada yang sempat tanya, Ustaz kalau mau ta'adud gimana? Ya, kesiapan materinya siap enggak dengan memberi nafkah yang kira-kira cukup? Karena salah satu sumber konflik itu bisa terjadi suami memasang standar yang minimalis, sementara istri berharap dengan standar yang idealis. Akhirnya munculkan konflik dan masalah rumah tangga. Ya, itu nanti biar dibahas di pembahasan yang lain. Nah, Rasulullah SAW hijrah, dan hijrahnya pada malam itu juga berarti malam Jumat, kan gitu. Itu kan hari Kamis. Kalau malamnya kan berarti sudah masuk tanggal 27. Dan perginya ke gua yang letaknya sebelah barat daya, artinya arahnya ke selatan. Kemudian tinggal selama 3 hari 3 malam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an beserta keluarganya membantu memfasilitasi. Bukan cuma membantu menemani, tapi anaknya ada yang ditugasi untuk jadi informan. Pada saat malam hari memberikan informasi situasi di Mekah, putrinya menyiapkan makanan. Lalu untuk menghilangkan jejak, maka menunjuk pembantunya Amir bin Fuhairah untuk membawa kambing. Ternyata kambingnya bukan cuma sekedar untuk menghilangkan jejak, tapi kalau sudah sampai di atas gua, tempat persembunyian Rasul SAW dengan Abu Bakar, bisa fungsinya kalau perlu makan daging kambing, kambingnya disembelih. Dan yang kedua, kalau perlu minum, bisa susu kambing. Ini kan dapat semuanya. Itu untuk menunjukkan kepada kita pelajaran penting dari sirah, dari hijrah, bahwa yang namanya tawakal itu kita bisa belajar dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau tawakal dengan cara apa? Beliau siapkan dengan sangat detail dan beliau sungguh-sungguh. Bayangkan mengatur itu semua detail, karena apa? Karena membawa makanan dari rumah Abu Bakar yang disiapkan oleh Asma, itu juga sampai dipikirkan kemasannya, ikatannya, sampai untuk bisa sampai di bukit, sampai di gua, gimana caranya makanan itu tidak tumpah, dikemas dengan baik. Di zaman sekarang kita sudah ada plastik, di zaman itu belum ada. Terus bawa air gimana? Sekarang kita kalau bawa air dipakai botol begini aman, ya, meskipun posisinya begini aman, ya. Tapi di masa itu gimana caranya agar bawa air dan tidak tumpah? Ternyata cara yang luar biasa adalah bawa kambing aja, nanti sampai di atas diperah susunya, disusul kambing kan. Itu cara yang luar biasa, itu menunjukkan cara yang cerdasnya luar biasa. Dan semuanya diatur dengan sangat hati-hati. Kemudian untuk perjalanan dari Mekah ke Madinah naik unta, untanya dibawa enggak dibawa, untanya dititipkan kepada orang kafir, sehingga tidak mencurigakan. Sebab kalau ada pergerakan unta akan mencurigakan ini berjalan kemana. Tapi kalau untanya dalam kota dan enggak kemana-mana, tidak mencurigakan. Setelah 3 hari janjian untanya dibawa kemana. Ini menunjukkan sangat detail. Nah, itu baru namanya tawakal. Kalau sudah tawakal seperti itu, hasilnya serahkan pada Allah SWT. Nah, itu namanya tawakal yang benar. Jadi tidak cukup kita sudah pokoknya tawakal aja, tapi kita nggak sungguh-sungguh. Bahkan yang bisa didetailkan harusnya didetailkan. Nah, singkat cerita, perjalanan hijrahnya termasuk Ali bin Abi Thalib juga dapat tugas tidur, kemudian mengantarkan barang, dan itu menjadi salah satu cara Ali bin Abi Thalib belajar dan menguatkan keimanan. Ketika Rasul SAW memerintahkan untuk tidur di tempat tidur, biasa beliau berada di tempat tersebut dan beliau pakai selimut warna hijau. Kemudian esok harinya diminta untuk mengantarkan barang-barang. Ali yakin berarti besok saya masih hidup, karena saya besok disuruh mengantar barang. Ini kan persoalan keimanan yang luar biasa. Karena Rasul SAW yang menyampaikan, kalau beliau yang menyampaikan pasti benar. Kalau yang lain yang menyampaikan mungkin benar, mungkin salah. Kalau ini pasti benar. Mau malam diperlakukan seperti apapun, karena beliau diinterogasi, ditanya tapi gak bisa jawab. Tapi itu yang beliau lakukan. Nah, termasuk yang
kita dapatkan pelajarannya dari peristiwa itu, peristiwa Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW menginformasikan kepada Ali bin Abi Thalib supaya tidur lalu mengantarkan barang, dan tidak menginformasikan tempat persembunyian. Supaya apa? Ketika diinterogasi, meskipun disiksa, nggak bisa nunjukkan, karena memang nggak tahu. Beda dengan kalau tahu tapi menyembunyikan. Nah, pelajaran yang lain adalah Ali bin Abi Thalib juga bukan orang yang tipenya kalau seperti anak muda sekarang kepo. Tahu kepo ya? Apa jenisnya kepo ya? Atau sudah jadi istilah ya? Jadi penasaran. Kan bisa Ali mengatakan, kemana sih? Apa nggak cerita gitu? Kenapa nggak cerita sama kita? Mau pergi kemana? Ali bin Abi Thalib nggak begitu. Dan kita ini kalau mau belajar dari peristiwa tersebut, kita perlu belajar bagaimana di zaman sekarang kita belajar untuk tidak perlu tahu segala hal. Untuk jangan dibiasakan ingin tahu segala hal, apalagi sekarang ini salah satu penyakit di kalangan generasi Z katanya, ada penyakit psikologi, penyakit orang ya anak-anak muda yang merasa sedih kalau tidak mendapatkan informasi yang sedang viral. Dan sebaliknya ada kepuasan, ada kebahagiaan kalau menjadi orang pertama yang tahu peristiwa yang viral dan bisa cerita sama orang lain. Bahkan ada istilahnya dalam ilmu psikologi. Istilah untuk dua-duanya, istilah untuk gembira dan untuk sedih dengan situasi tersebut. Gembira kalau dapat informasi yang viral dan menjadi orang pertama. Apalagi orang pertama yang memviralkan, wah itu ada kebahagiaan sendiri. Sebaliknya sangat sedih ketika nggak tahu informasi yang sedang viral. Jadi pas ngobrol, tahu nggak yang lebih viral? Nggak tahu, waduh itu dijadikan bahan ejekan oleh teman-temannya. Nah mungkin kalau kita yang tidak berada di dunia seperti itu santai aja gitu. Ada sesuatu yang sedang viral dan kita nggak tahu pun ya biasa-biasa aja. Kalau kita berada di jalur itu berarti bersyukurlah kita berada di jalur yang benar. Tapi kalau kita terjebak pada situasi sedih sekali kalau ada yang viral tapi kita tidak mengetahuinya, rasanya seperti ketinggalan sesuatu yang sangat berharga. Padahal informasi yang viral itu tidak selalu sesuatu yang benar, tidak selalu sesuatu yang baik. Jadi biasalah berinteraksi dengan yang viral. Mau viral nggak viral, persoalannya apakah kita perlukan, apakah kita perlu mendapatkan informasi itu atau tidak. Kalau tidak perlu, ya sudah, tidak perlu memaksakan diri. Dan sebaliknya, kalau kita belajar cari informasi yang memang perlu diketahui, pelajari dengan sedalam-dalamnya. Coba lihat para ulama kita. Berapa banyak di antara ulama kita belum pernah haji, tapi menulis buku tentang manasik haji dan sangat detail. Berapa banyak ulama kita sampai akhir hayatnya tidak menikah, tapi membahas tentang bahasan nikah dengan sangat detail dan sangat menguasai bahasan pernikahan. Para ulama kita laki-laki, tapi membahas tentang haid, nifas, istihadah bisa membahas dengan sangat detail. Dan kaum wanita belajar pada ulama-ulama kita yang laki-laki. Padahal mereka nggak pernah ngalami, kan nggak ada laki-laki haid, laki-laki nifas itu nggak ada, istihadah juga nggak ada. Tapi sangat menguasai. Jadi ketika menjelaskan haid itu cairannya, mulai dari bentuknya, warnanya, baunya, itu sampai bisa diceritakan dengan sangat detail. Yang menjelaskan siapa? Para ulama kita, laki-laki. Padahal mereka nggak pernah menemui, dan sebagian mereka tidak pernah menikah, tidak pernah berinteraksi dengan istrinya untuk mengenali hal-hal seperti itu. Tapi bisa menjelaskan dengan sangat detail. Dari mana? Belajar. Nah itu jadi pelajaran bagi kita. Kalau yang perlu dipelajari dengan sangat detail, silakan pelajari sedetail-detailnya, sedalam-dalamnya. Tapi yang tidak perlu dipelajari, yang tidak perlu diketahui, tidak perlu memaksakan diri untuk mengetahui. Apalagi kalau kita punya keinginan ingin tahu segala hal. Salah satu penyakitnya ketika kita sejak punya handphone sekarang ini, apalagi ada paket data, adalah kita jadi sibuk dengan banyak informasi yang masuk ke kita. Algoritma dan sistem yang ada di media sosial memang dibuat seperti itu. Kalau kita punya akun Instagram, kita buka sekarang,
terus setelah itu kita tutup. Kita letakkan sebentar. Cukup letakkan 10 detik. Setelah itu kita buka lagi. Kita akan temukan bahan yang baru lagi. Bayangkan cuma 10 detik. Kita akan temukan materi yang baru lagi. Atau kita punya akun Facebook. Kita buka, setelah itu kita tutup. Cuma 10 detik aja kita buka lagi, kita akan temukan materi yang baru lagi. Kita disibukkan dengan itu. Dan seperti nggak ada habisnya. Coba seandainya kita duduk 1 jam scroll terus Instagram, habis nggak? Nggak habis. 2 jam? Nggak. 3 jam? Nggak habis. Terus, dan kita scroll terus. Itu baru Instagram, belum Facebook, Twitter, YouTube, TikTok. Bayangkan kalau kita punya akun di semua platform yang tadi, itu seharian kita cuma duduk dan buka gitu, nggak ada habisnya. Pertama kali keluar kota Mekah Madinah. Ini bukan pertama kali keluar Mekah, usia 12 tahun sudah keluar kota Mekah. Kenapa pakai penunjuk jalan? Karena menempuh jalur yang tidak biasa dilalui oleh orang yang berangkat dari Mekah ke Madinah, supaya tidak berhadapan dengan orang-orang yang mengejar. Karena yang ngejar ini betul-betul luar biasa. Bayangkan Suraqah bin Malik yang coba mengejar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggalnya itu lebih dari 100 km dari Mekah. Bayangkan lebih dari 100 km. Dan dia tahu sayembara yang disediakan bagi orang yang bisa membawa Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar dalam keadaan hidup atau mati. Jaraknya lebih dari 100 km. Berarti informasinya tersebar luar biasa. Dan dia ingin dapatkan hadiah tersebut. Jadi Nabi SAW sangat hati-hati. Nah, sampai di mana? Ini singkatnya. Yang menarik adalah ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, beliau naik unta. Lalu beberapa orang, ketika beliau sudah tiba, beberapa orang menawarkan sesuatu. Abu Ayyub Al-Ansari menawarkan rumahnya. Saya punya rumah 2 lantai. Ya Rasulullah, silahkan tinggal di rumah saya. Anda tinggal di bawah, saya tinggal di atas. Kemudian yang lain ada yang punya makanan memberikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya Anas bin Malik nggak punya apa-apa, dari keluarga miskin. Dia punya apa? Punya anak yang namanya Anas, usianya baru 10 tahun. Bayangkan anak usia 10 tahun dibawa ke hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sambil dipegang tangannya. Ya Rasulullah, ini anak saya, anak yang cerdas. Izinkan dia berkhidmat untuk Anda. Pelajarannya apa? Kalau kita punya anak, maka biasakan anak itu dikenalkan dengan orang-orang soleh. Dan tidak hanya sampai di situ, ibunya Anas bukan cuma memperkenalkan, tapi juga ingin supaya Anas berkhidmat pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalimat yang jadi pelajaran bagi kita dalam ilmu parenting, pada saat orang tua membawa dan mengenalkan anaknya kepada orang lain, kalimatnya berisi kalimat pujian yang membesarkan hati, bukan kalimat celaan. Ini anak saya, anak yang cerdas. Karena di zaman sekarang kadang-kadang ada orang tuh memperkenalkan anaknya sambil, ini maaf Bu, ini anak saya ini nakalnya luar biasa. Yang betul nakal, tapi itu bukan tempatnya untuk memperkenalkan. Sebab kalau dia nakal dan betul-betul nakal, ketika dikenalkan kepada orang, akhirnya tertanam dalam dirinya, iya memang saya nakal. Bayangkan kalau seandainya orang tuanya mengatakan anak saya bodoh. Pada saat dia mengikuti pelajaran di kelas gak bisa mencerna, dia bilang, ya memang saya bodoh. Kata ibu, saya bodoh. Kan kasihan anak. Nah, itu jadi pelajaran sangat berharga. Maka dari situ kita belajar bagaimana mengantarkan anak. Nah, ini proses hijrahnya. Dan yang terakhir itu wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga di bulan Rabiul Awal. Dan umumnya, dan ini yang dipilih oleh banyak ulama, beliau
wafat juga di hari Senin. Tanggalnya 12 Rabiul Awal. Maka yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW lahirnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, wafatnya juga hari Senin 12 Rabiul Awal, usia Nabi Muhammad SAW adalah 63 tahun pas. Ya, 63 tahun, dan ya 63 tahunnya dengan kalender Hijriah. Nah, yang sering keliru sebagian kita ini. Jadi saya pernah bertemu seorang bapak, dia bilang, "Berapa Pak usianya sekarang?" Dengan mantap dia mengatakan, "Usia saya sama dengan Nabi Muhammad SAW, 63 tahun." Tentu ini jawaban yang salah, karena beliau menghitung dengan kalender Masehi. Kalau menghitungnya dengan kalender Hijriah sama. Nah, ini jadi PR untuk sebagai oleh-oleh pengajian kita ini. Yang belum tahu kalender tanggal lahir untuk kalender Hijriahnya, nanti selesai kajian ini cari, dan paling gampang cari di Google ya, cari konversinya. Jangan sampai di antara kita ini nggak tahu tanggal lahir Hijriahnya. Kalau tanggal lahir Masehinya saya yakin semua hafal, tapi tanggal lahir Hijriahnya kita perlu tahu, sehingga kalau nanti ditanya orang, kita bisa menjawab dengan jawaban yang jelas. Saya kalau ditanya orang, berapa usianya, saya jawab dengan Hijriah atau Masehi, karena berbeda. Kalau dengan kalender Hijriah, saya berbeda dengan kalender Masehi yang usianya selisih. Sama dengan Rasul SAW juga usia 63 tahun itu Hijriah, dengan Masehinya berapa? 60 tahun. Itu Masehinya ya. Tentu 60 tahun sekian, masih ada selisihnya sekian hari. Tapi itulah perbedaan penghitungan Hijriah dengan Masehi. Demikian ulasan yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.